Pemirsa, libur Natal juga dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata, seperti wisata di Ancol, Jakarta Utara, dan wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, yang masih menjadi objek favorit warga ibu kota. Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dinikmati warga Jakarta yang ingin tetap berlibur di Jakarta, dan Taman Impian Jaya Ancol bisa menjadi alternatif destinasi liburan. PT Pembangunan Jaya Ancol menawarkan rangkaian program hiburan bertajuk Liburan Penuh Ceria yang berlangsung mulai 21 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Melalui rangkaian program Liburan Penuh Ceria, Ancol dapat menjadi destinasi utama masyarakat dalam menikmati libur Nataru bersama keluarga dengan nyaman dan penuh kegembiraan. Sementara itu, Taman Marga Satwa Ragunan diserbu pengunjung pada momen libur Natal 2025. Harga tiket yang murah serta keseruan berinteraksi dengan hewan membuat destinasi ini masih menjadi favorit para wisatawan. Harga tiket yang ditawarkan tergolong murah, yaitu Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Para pengunjung sudah bisa berkeliling dan melihat sejumlah hewan secara langsung, mulai dari jerapah, gajah, harimau, hingga hewan jenis unggas serta reptil. Pada jam tertentu, pengunjung bahkan bisa berinteraksi dan memberi makan secara langsung kepada hewan-hewan tersebut. Dan untuk mengetahui keramaian di sejumlah tempat wisata pada libur Natal kali ini, sudah ada rekan kami, reporter Apriansyah dari Ancol, Jakarta Utara, dan Riyad Nur Hikmah yang sudah berada di Ragunan, Jakarta Selatan. Kita ke Apri terlebih dahulu. Apri, bagaimana keramaian para pengunjung di Ancol siang ini? Silakan Apri. Iya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Jika berbicara keramaian pengunjung yang mengunjungi taman ataupun Ancol, ini dari pagi hingga saat ini sudah mulai dipadati oleh ribuan pengunjung. Terutama di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu tepatnya di Dunia Fantasi atau Dufan. Banyak rekreasi yang bisa dikunjungi masyarakat yang berkunjung ke Ancol, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk mengetahui bagaimana antusias dari masyarakat dan juga berapa target dari pihak Ancol untuk pengunjung di libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, saya saat ini sudah bersama dengan SVP Operasi Ancol Taman Impian, yaitu Pak Budi Arianto. Baik, Pak Budi, selamat siang. Siang, Mas. Pak Budi mungkin bisa jelaskan terkait pengunjung di taman, maksud kami di Ancol Taman Impian pada tahun ini. Mungkin Ancol sendiri mengangkat tema apa, Pak? Baik, untuk tahun ini tentunya sehubungan dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, maka tahun ini kita tentunya akan ada dalam rangka kita turut berduka dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, Mas. Jadi tema saat ini memang kita terkait dengan peduli Sumatera ya untuk tahun ini. Pak, ini kan terkhusus kita berada di Dufan ya, Pak. Untuk di Dufan sendiri, Bapak melihat dari pagi hingga siang hari ini, mungkin sudah berapa ya, Pak, pengunjung yang mengunjungi khususnya di Dufan? Baik, untuk Dunia Fantasi sendiri saat ini pengunjung sudah mencapai kurang lebih 7.000 pengunjung ya hingga siang ini jam 12 kurang lebih ya. Untuk target sendiri nantinya khusus hari ini ada berapa ribu pengunjung, Pak, biasanya yang mengunjungi Dufan? Ya, kita berharap sampai nanti tutup jam 8 malam pengunjung Dufan akan datang kurang lebih 15.000 pengunjung ya untuk hari ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan di momen Natal dan Tahun Baru sendiri di Dufan sendiri ini menghadirkan apa, Pak? Apa saja yang ada di rekreasi yang ada di Dufan? Baik, khususnya untuk pekan Nataru ini, Natal Tahun Baru di Dunia Fantasi, yang pertama kita akan ada meet and greet dengan Doraemon and Friend, kemudian juga akan ada drama musikal dari Gadis Korek Api pada jam 18.00, kemudian juga terkait dengan paradenya, mengangkat parade tema Natal tentunya, dan juga kita ada wahana baru di Dufan ini. Pak, tadi kan kita terkhusus buat Dufan gitu. Tapi kan di sisi lain Ancol ini banyak wahana ataupun destinasi yang bisa dikunjungi sendiri. Mungkin Bapak bisa dijelaskan juga wahana-wahana apa saja yang ada di Ancol ini sendiri terkhusus di momen Natal dan Tahun Baru dan juga terkhusus nanti untuk malam Tahun Baru.
Baik, khususnya untuk Pekan Nataru ini di Ancol, kalau kita lihat seperti contohnya di Samudra ya. Samudra kita punya wahana baru Angry Bird 5D, di mana nanti teman-teman di sana selain menyaksikan film terbaru dari Angry Bird juga bisa meet and greet dengan karakter-karakter dari Angry Bird sendiri. Kemudian di SeaWorld kita akan ada feeding shark oleh Santa, jadi ada feeding shark dilakukan oleh Santa Claus, dan kemudian juga untuk area Taman Impian sendiri, khususnya di malam tahun baru, kita akan ada konser Peduli Sumatera, di mana akan menampilkan Dewa Fit Hello, kemudian ada band dari Hello Band, ada dari 5 Minute, kemudian juga untuk Pantai Festival sendiri nanti akan ada konser dangdut, di mana akan tampil di situ ada Maesa dan New Palapa. Dari sekian banyak wahana tadi ataupun tempat yang Bapak sebutkan tadi, biasanya yang paling menjadi destinasi favorit yang dikunjungi masyarakat ini apa, Pak? Tentunya kalau tergantung dari segmen masyarakatnya sendiri ya. Kalau keluarga biasanya mereka akan datang di SeaWorld maupun Samudra dan Atlantis. Kemudian untuk remaja akan datang di dunia fantasi. Tapi pada saat perayaan puncaknya nanti di malam tahun baru mereka akan datang ke pantai, karena di pantai nanti kita selain ada konser tadi juga akan ada drone show ya. Jadi nanti akan melibatkan kurang lebih 1.000 drone, akan menampilkan konfigurasi yang menarik yang bisa disaksikan oleh pengunjung yang datang. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya terkait wahana ataupun destinasi yang disediakan pada momen Natal dan Tahun Baru ini. Ya pemirsa dan juga Ayu, itu tadi penjelasan dari Pak Budi Arianto mengenai tempat wisata khususnya di Ancol dan juga tepat di lokasi saya melaporkan saat ini, yaitu Dunia Fantasi. Dan sementara demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, Apri, terima kasih atas laporan Anda dan selanjutnya kita menuju Riyadh. Riyadh, bagaimana kondisi siang ini? Apakah Ragunan semakin ramai pengunjung di libur Natal kali ini? Silakan Riyadh. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Kalau tadi rekan saya Apriansyah menyampaikan keramaian di Ancol, ini memang di Ragunan juga tak kalah ramai. Bahkan di sini dapat disebutkan sebagai lumayan penuh sesak Ayu dan juga pemirsa. Pasalnya menurut informasi yang kami terima pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi saja, Ragunan telah dikunjungi oleh sebanyak 21.000 pengunjung, dan tentu saja angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga nanti pada hari ini tutup Ragunan begitu. Karena memang menurut informasi yang kami terima juga bahwa Ragunan ini juga telah menyesuaikan sejumlah penyesuaian mengingat perayaan Hari Raya Natal jatuh bertepatan pada hari ini Kamis 25 Desember 2025. Selain tadi kami juga menyaksikan secara langsung bahwa sejumlah satwa ini telah didekor kandang-kandangnya begitu, mulai dari dekorasi-dekorasi pohon Natal, kemudian juga ada semacam kado-kado bertema Natal. Selain itu juga dari Ragunan ini memang mengusung tema juga bertemakan Natal, yaitu Selamatkan Satwa Lestari Kehidupan Bumi, di mana memang tema ini sejalan ataupun juga senafas dengan tema perayaan Hari Raya Natal 2025, di mana Ragunan memang memiliki fungsi secara utama yaitu untuk menyelamatkan ataupun juga konservasi satwa. Selain itu juga terkait dengan aktivitas lainnya yang memang bisa dilakukan oleh para pengunjung yang akan berwisata di Ragunan atau Taman Marga Satwa Ragunan. Ini memang selain melihat kemudian juga berinteraksi secara langsung dengan sejumlah hewan, ini Anda juga dapat hanya sekedar bahkan untuk berolahraga, kemudian juga untuk berkumpul bersama keluarga, makan siang bersama dan lain-lain, karena memang Ragunan telah didesain sedemikian rupa agar setiap sudutnya bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung. Kemudian juga bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, ini Anda jangan sampai terlewat juga di Ragunan pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti ini akan ada pertunjukan ataupun juga feeding time daripada burung paruh bengkok. Kemudian pada sekitar pukul 14.00 pada hari ini nanti akan ada feeding time untuk harimau Sumatera dan juga siamang. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 ini akan ada feeding time untuk komodo. Setiap aktivitas ataupun juga kegiatan yang ada di Ragunan ini tentu saja dapat Anda pantau secara langsung ataupun juga update di laman-laman media sosial ataupun juga website resmi daripada Ragunan, termasuk tata cara bagaimana Anda dapat memasuki Ragunan ataupun juga membeli tiketnya. Pasalnya mengingat bahwa Ragunan ini selalu membludak, sebenarnya berapa harga tiketnya? Karena memang harga tiketnya ternyata sangat murah. Bagi orang dewasa ini hanya dibanderol Rp4.000, sementara untuk anak-anak sendiri hanya dibanderol Rp3.000, dan Anda sudah bisa mengeksplor semua hal-hal yang ada berada ataupun juga di Ragunan. Selain itu juga terkait dengan hal lainnya yang berada di Ragunan, ini memang disampaikan juga bahwa Ragunan telah mempersiapkan sejumlah hal untuk mengantisipasi adanya lonjakan-lonjakan para pengunjung dalam momen perayaan Hari Raya Natal dan juga momen pergantian Tahun Baru
2026, di mana telah disediakan 10 kantong parkir yang tentu saja ini akan berguna bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi ke Ragunan. Selain itu juga telah disiagakan sebanyak kurang lebih 694 personil keamanan gabungan, mulai terdiri dari polisi, ke TNI, dan juga pemadam kebakaran, bahkan tenaga kesehatan yang memang disiagakan apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sejumlah fasilitas-fasilitas lain juga tadi telah disinggung secara langsung oleh Kepala Humas Ragunan bahwa ini telah disesuaikan agar memang dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengunjung. Dan sementara demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Ayu. Baik, terima kasih Riyad Nur Hikmah atas laporan Anda, dan sebelumnya sudah ada rekan kami Apriansyah yang berada di Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan dan selamat kembali bertugas.